Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un 'alim. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minin. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahrul ibadah sahrul barakah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Senyum sapa Ramadan yang dirahmati Allah. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah masih memberi kita kesempatan, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan di siang hari dan melaksanakan ibadah salat tarawih di malam hari serta menghidupkan puasa kita dengan berbagai macam amal-amal kebaikan insyaallah. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai kisah inspirasi di bulan suci Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khattab mengatakan, kita tidak boleh meremehkan 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah sesungguhnya ada keridhaan Allah di setiap amalan-amalan yang kita lakukan. Dan yang kedua, sesungguhnya ada murkanya Allah di setiap dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Dan yang ketiga, sesungguhnya Allah menyembunyikan kekasih-kekasih Allah di setiap orang-orang yang kita remehkan. Masya Allah, pada 3 poin ini tidak boleh kita remehkan. Sesungguhnya di situ ada sebuah amalan-amalan kecil yang tidak boleh kita remehkan, di mana amalan-amalan itu akan mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana ketika itu Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah bercerita dengan para sahabat. Ketika itu Rasulullah mengatakan, ada di zaman dan generasi pasti ada manusia, pasti ada orang yang taat kepada Allah, yang dimana setiap melakukan kebaikan pasti hanya untuk meraih ridhonya Allah, tidak untuk meraih pujian dari makhluknya semata. Sebagaimana ada seorang pemuda yang soleh, yang dimana pemuda itu bersedekah, sedekahnya secara sembunyi-sembunyi, di mana seorang pemuda itu ketika bersedekah dia berdoa kepada Allah. Ketika malam pertama dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya Engkau yang maha memiliki kebaikan dan kebaikan hanyalah milik-Mu. Pada hari ini saya ingin bersedekah, di mana sedekah ini berikanlah kepada orang yang tepat. Dan ketika malam pun tiba, sang pemuda ini keluar dari rumah dan memberikan sedekahnya kepada seorang laki-laki. Lalu diberikannya hartanya, sedekahnya kepada seorang laki-laki itu. Tiba keesokan harinya, di kampung itu heboh dengan berita bahwa ada seorang laki-laki pencuri mendapatkan sedekah. Di situ laki-laki soleh yang memberi sedekah tadi, dia merasa bahwa sedekahnya salah sasaran. Lalu dia tidak berhenti sampai di situ. Di malam yang kedua dia berniat untuk bersedekah kembali. Ketika dia bersedekah kembali, dia berdoa kepada Allah, ya Allah yang memiliki maha kebaikan dan kebaikan hanyalah milik-Mu. Di situ dia ingin bersedekah, ya Allah berikanlah sedekah ini kepada orang yang tepat. Ketika malam pun tiba, lalu sang pemuda saleh ini bersedekah kembali. Ketika malam tiba, lalu dia malam keluar mencari orang yang membutuhkan sedekah. Maka berjumpalah dia dengan seorang wanita.
Lalu diberikannya harta dan sedekahnya. Ketika diberikan harta dan sedekahnya, lagi-lagi keesokan harinya dia mendapatkan kabar di kampungnya bahwa tadi malam ada seorang perempuan penjina mendapatkan sedekah. Lagi-lagi sang laki-laki soleh ini merasa bahwa sedekahnya tidak kepada orang yang tepat. Lalu dia tidak sampai di situ saja. Malam ketiga dia kembali berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya Engkau yang maha memiliki kebaikan dan kebaikan hanyalah milikmu. Berikanlah sedekahku ini kepada orang yang tepat. Pada waktu itu dia kembali bersedekah kepada seorang laki-laki. Nah, ternyata ketiga kalinya dia bersedekah dengan seorang laki-laki. Kembali lagi dia digemparkan di kampung itu, ternyata dia tidak pada orang yang tepat. Ternyata ada seorang laki-laki yang kaya raya, yang kikir mendapatkan sedekah. Lagi-lagi dia bersedih dan dia merasa bahwa 3 kali sedekahnya tidak mendapatkan ridhonya Allah. Dia merasa bahwa sedekahnya itu tidak tepat pada sasarannya. Nah, ketika malam keempat, ketika itu dia bermimpi dan Allah mengutus malaikat kepadanya. Ketika itu malaikat mengatakan kepadanya, wahai si fulan, sesungguhnya sedekahmu yang pertama itu diterima sama Allah. Karena apa? Karena dengan sedekahmu kepada seorang pencuri, menghalangi dia untuk mengambil barang orang lain sehingga dia memenuhi kebutuhannya dari sedekahmu itu. Lalu kata malaikat mengatakan bahwa sedekahmu yang kedua itu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan sedekahmu kepada seorang penjina, menjadikan seorang penjina itu bertaubat dan dia tidak lagi melakukan hal-hal zina. Lalu yang ketiga, sedekahmu kepada orang yang kaya raya dan kikir tadi juga mendapatkan ridho Allah, juga diterima oleh Allah, karena dengan sedekahmu menjadikan orang yang kaya raya menjadi orang yang kaya raya tadi menjadi orang yang dermawan. Masya Allah, pada kisah ini mengajarkan kepada kita innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya Allah melihat adalah dari niat kita. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya Allah akan memberi pahala ganjaran setiap apa yang kita niatkan, bukan tergantung besar ataupun kecilnya, tetapi tergantung niat yang ada di dalam hati kita. Masya Allah, di bulan suci Ramadan ini mari kita raih keberkahan, mari kita raih nikmatnya Allah, mari kita raih ampunan Allah dengan memperbanyak sedekah kepada Allah. Semoga kita mendapat sebuah predikat menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sebagaimana kata Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah akan menerima amalan-amalan dari orang-orang yang bertakwa. Demikian pada kesempatan hari ini sedikit kisah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, bahwa pada bulan Ramadan ini kita harus meraih keberkahannya yang sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam bisawab. Allahumma ya kafiyal balak ifinal balak qabla nuzulihi minas sama, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.